Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sahbatihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fillahi haqqa jihadihi wa man da'wa bi da'watihi wa man tamassak bi sunnati rasulih ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah jalla wa ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, setelah memuji Allah Ta'ala dengan segala pujian, dan setelah itu kita berselawat dan bersalam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang setia dari masa ke masa hingga akhir zaman. Teriring doa semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat, berkah dan karunia buat kita semua, dan juga kita berharap semoga dari waktu ke waktu takwa kita selalu bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wujud berupaya semaksimal mungkin melaksanakan perintah-perintahnya, dan juga semaksimal mungkin meninggalkan larangan-larangannya secara ikhlas karena Allah Ta'ala dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang semoga Allah Ta'ala memberikan karunia dan rahmat, mengambil inspirasi dari perang Khandaq yang terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah atau sekitar bulan April 627 Masehi. Ada 10.000 pasukan koalisi atau ahzab yang sudah siap berbaris rapi akan menyerang Madinah. Para ulama sirah menyebutkan, kalaulah ke 10.000 orang ini masuk Madinah, maka Madinah dengan seluruh penduduknya akan hancur lebur. Nabi SAW kemudian berkumpul bersama para sahabat untuk bermusyawarah tindakan apa yang harus mereka kerjakan. Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu bernama Salman Al-Farisi mengangkat tangan dan berkata, wa fi farsi atau kana fi farsi inda hasyarna khandaqna. Kata beliau, dulu kami kalau di Farsi atau di Persia, idza hasyarna, kalau kami dikepung, khandaqna, kami membuat parit. Segera Rasulullah SAW menyetujui usul tersebut, sebuah inovasi baru yang menjadi strategi perang yang tidak pernah dikenal di Jazirah Arab waktu itu. Maka sahabat sekitar hampir lebih kurang 500 orang membuat parit selebar lebih kurang hampir 2 km panjangnya. Kemudian lebarnya dikatakan melebihi loncatan kuda atau sekitar lebih dari 5 meter, dan dalamnya melebihi tinggi manusia sekitar 2,5 meter. Bergotong royong mereka semua menggali parit di tengah padang pasir yang kering kerontang, panas dan amat keras tanahnya. Sampailah suatu ketika ada sebuah batu, sebongkah batu yang tidak bisa diangkat, dan berupaya sahabat untuk memecahkan bongkah batu besar itu, namun mereka tidak mampu.
sehingga mereka memanggil dan menyampaikan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, ada sebongkah batu yang tidak bisa kami pecahkan. Kemudian Nabi SAW menghampiri bongkah batu itu. Kemudian dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, beliau pukul batu itu dengan keras, dan mulailah batu itu retak. Bersamaan dengan pecahnya atau retaknya batu itu, terpancarlah sebuah kilatan cahaya. Lalu beliau berkata, Allahu Akbar. Aku melihat putihnya istana-istana kerajaan Syam. Kemudian beliau memukul lagi dengan pukulan kedua. Makin besarlah keretakan batu itu. Dan sekali lagi beliau berkata, Allahu Akbar. Aku melihat merahnya istana Kisra di Parsi. Dan beliau pukul lagi dengan pukulan ketiga, sehingga berantakanlah batu itu. Dan bersama dengan pukulan ketiga, beliau berkata, Allahu Akbar. Aku melihat gerbang-gerbang indah istana Yaman dengan gerbang ibu kotanya San'a. Jamaah yang Allah muliakan, sahabat semua tercengang dengan kejadian tersebut. Kaget atau tercengangnya mereka yang pertama adalah kekuatan fisik Nabi SAW. Pada umur lebih kurang 55 tahun, beliau mampu memecahkan batu yang sahabat lain tidak mampu memecahkannya. Tetapi yang membuat mereka lebih tercengang lagi bukan sekedar kekuatan fisik, tapi kekuatan kata-kata yang ada dan keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Kata-kata yang menggambarkan sebuah visi, kata-kata yang menggambarkan sebuah cara berpikir yang luas, cara berpikir yang besar. Bayangkan Jazirah Arab, bayangkan Madinah, sebuah kota yang mungkin belum dikenal orang saat itu, tetapi visi beliau jauh menembus daerah-daerah padang pasir yang amat kering kerontang, sampai menyebutkan Syam, Parsi, dan Son'a di Yaman. Kekuatan fisik itu membuat mereka tersadar bahwa sesungguhnya perlu pembukaan cakrawala, bahwa sesungguhnya perlu diperluas horizon pandangan kita, bahwa sesungguhnya perlu kita membuka selebar-lebarnya pikiran kita, berpikir besar. Jamaah yang Allah muliakan, hidup sahabat di tengah padang pasir, tapi mereka perlu berpikir jauh lebih luas dari luasnya gurun pada saat itu. Tubuh mereka lelah membangun parit dalam rangka menjaga keamanan Madinah dan keamanan mereka. Hati mereka juga risau, di mana 10.000 orang siap-siap untuk menembus barikade pertahanan mereka dan menembus masuk ke daerah Madinah. Cuman jamaah yang Allah muliakan, kata-kata tersebut membangun semangat para sahabat, membangun solidaritas mereka, membangun jiwa dan raga mereka, membangun soliditas ukhuwah Islamiyah mereka, sehingga akhirnya selesailah rencana strategi pembuatan parit tersebut. Perang yang kemudian disebut dengan perang Ahzab atau perang Khandaq berlangsung selama hampir 1 bulan, 27 hari lebih kurang. Tetapi akhirnya perang ini dengan gaya Rasulullah memberikan sebuah fikiran besar pada para sahabat, dimenangkan dengan bilang-bilang oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sedikit sekali korban dari kaum muslimin, sementara pasukan Quraisy dan sekutu-sekutu mereka hancur, luluh lantak, berantakan, dan mereka kembali ke Quraisy serta suku-suku lainnya dengan tidak membawa apa-apa sedikit pun juga. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari menyebutkan ada doa yang beliau ucapkan, Allahumma ya munzilal kitab wa ya hazimil ahzab wa ya mujriyas sahab ihzinhum wansurna alaihim. Doa yang amat terkenal dan saat ini banyak diucapkan oleh para ulama-ulama kita. Wahai yang menurunkan Al-Quran, wahai yang menghembuskan angin, wahai yang menghancurkan pasukan, hancurkan pasukan Ahzab pada waktu itu.
sehingga kemudian pasukan Ahzab ini berantakan. Jamaah yang Allah muliakan, kemudian inspirasi menyebarkan pikiran besar atau berpikir besar ini diambil oleh seorang ulama dari Turki Utsmani bernama Muhammad Akşemseddin, di mana ulama ini ditugaskan khusus untuk mendidik, membina, mentarbiyah seorang anak kecil bernama Muhammad Al-Fatih. Setiap hari Muhammad Al-Fatih kecil berumur 5 tahun diajak ke pinggir selat Bosporus, dan kata ulama ini, sang guru spiritual mengatakan, lihatlah itu benteng Konstantinopel. Lalu diucapkanlah sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, la tuftahannal Konstantiniyah wa inna fa inna ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaish dzalikal jaish. Wahai Muhammad Al-Fatih, kata sang guru, nabimu pernah berkata, engkau akan ada seseorang yang membongkar benteng Konstantinopel, kekuasaan Bizantium Romawi yang waktu itu sangat besar. Dan apa kata beliau mengutip hadis Nabi, sebaik-baik panglima adalah panglima pada pasukan itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan tersebut. Dan engkaulah, kata sang guru kepada muridnya, sebaik-baik panglima tersebut, dan engkaulah sebaik-baik pemimpin pasukan itu. Gaya pikiran besar yang ditanamkan oleh sang guru kepada sang murid ini menempel erat pada otak Muhammad Al-Fatih. Dan kemudian kita tahu beberapa tahun berikutnya benteng kekuatan besar Bizantium Romawi, yaitu benteng Konstantinopel, hancur lebur oleh pasukan Muhammad Al-Fatih yang nantinya disebut dan dikenal dengan Sultan Mehmed II. Lalu kemudian inspirasi berpikir besar ini diwarisi oleh seorang kepanduan atau anggota pramuka pada saat itu yang kemudian menjadi seorang juru tulis atau wartawan bernama Sutomo. Dan Sutomo inilah yang pada tanggal 10 November 1945 berteriak-teriak dengan lantang di pinggir laut Surabaya dan berkata, merdeka atau mati. Cara berpikir besar. Siapa di hadapan Bung Tomo pada waktu itu? Inggris dengan seluruh kekuatan tentara yang amat dahsyat, dan berhadapan dengan siapa? Dengan orang-orang kecil hanya bersenjatakan bambu runcing dan senjata sederhana. Tetapi kekuatan berpikir, kekuatan semangat, kekuatan kata-kata merdeka atau mati ini membuat seperti sebuah tenaga penyemangat jiwa dan raga. Dan dengan itulah mereka menghadapi pasukan Inggris, dan terkenallah dengan hari yang saat ini kita peringati dengan Hari Pahlawan. Jamaah yang Allah muliakan, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik berbagai macam penderitaan, situasi yang berat, kondisi yang amat tidak bisa kita perhitungkan, tetapi ada kemudahan. Dan Allah mengulang kembali, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab. Tidak ada waktu untuk berhenti, tidak ada peluang untuk berhela-hela dan beristirahat panjang. Segera laksanakan sebuah tugas setelah sebuah tugas selesai. Wa ila rabbika farghab. Dan setelah itu serahkanlah urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita harus berharap hanya kepada Allah untuk mencapai target-target dan pikiran-pikiran besar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innallaha yuhibbul mustaghfirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah rahimakumullah. Ada seseorang bertemu dengan awan gajah, di mana gajah ini terikat oleh sebuah rantai di kakinya yang sebelah kiri. Lalu orang ini bertanya kepada sang pawang, apakah kalau gajah diikat oleh rantai kecil di kakinya sebelah kiri tidak akan mencoba untuk melepaskan dari rantai tersebut? Kita tahu gajah berkekuatan besar, berbadan besar, tapi dia tidak mau melepaskan dirinya dari rantai yang kecil. Apa kata sang pawang? Sejak kecil gajah ini sudah diikat oleh rantai di kakinya sebelah kiri. Dan sejak kecil ketika dia tidak punya kekuatan, dia tidak bisa melepaskan dari rantai itu. Dan ternyata pikiran yang menancap, menempel di pikiran sang gajah bahwa dia tidak bisa lepas dari rantai itu sampai ketika dia besar. Dan dia merasa dia tidak bisa lepas dari rantai kecil yang ada di kakinya sebelah kiri, walaupun sudah berbadan dan berkekuatan besar. Ini sekedar mengingatkan tentang masalah kekuatan pikiran. Kalau kita berpikir rendah, maka kita hanya akan bisa mencapai target-target yang rendah. Kalau kita terkungkung oleh pikiran kita yang sempit, maka kita hanya akan bisa mencapai target-target yang sempit pula. Dan sebaliknya, ketika kita berpikir besar, maka kita akan mampu mencapai target-target yang lebih besar. Dalam sebuah hadis yang masyhur dikatakan, ana inda dhanni abdi. Aku, kata Allah dalam hadis qudsi, bergantung kepada prasangka hambaku tentang aku. Ketika sang hamba berprasangka tidak baik tentang dirinya dan tentang Allah Ta'ala, maka itulah yang ia capai. Tetapi ketika sang hamba berpikir besar, berniat besar, punya pandangan-pandangan yang luas, maka insya Allah, kata Allah, aku akan berada pada prasangka seorang hamba. Maka saya sampaikan dan nasihatkan kepada para pelajar, para mahasiswa, berpikirlah besar, berpikirlah luas, berpikirlah membuka cakrawala, niatkanlah jadi orang-orang besar. Jangan berpikir sempit, tinggalkan pekerjaan-pekerjaan remeh-temeh, tidak bermakna sia-sia. Tinggalkan cinta-cinta monyet, game-game palsu, dan seluruh obrolan-obrolan yang hanya bohong belaka. Anda harus berpikir besar. 5, 10, 20 tahun lagi para mahasiswa adalah pemimpin-pemimpin bangsa. Tunjukkan kepada dunia kekuatan diri, bukan kekuatan orang lain, tapi kekuatan diri. Tunjukkanlah Anda mampu, para mahasiswa, menjadi orang-orang besar 5 tahun lagi. Kepada teman-teman dosen, karyawan, berpikirlah lebih luas. Rancanglah karir teman-teman semua. Rencanakan apa yang mau dicapai 5, 10, 20 tahun lagi. Jika kita berpikir besar, sampai target Anda akan sampai insya Allah. Dan seluruh jamaah yang Allah muliakan, berpikirlah lebih luas. Tinggalkanlah perbincangan-perbincangan yang tidak ada maknanya, debat-debat kosong dan seterusnya. Kita harus melangkah lebih cepat untuk mencapai target-target kita. Ingatlah doa kita yang Allah ajarkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berbagai tafsir menyebutkan ini adalah doa terbaik. Kita menginginkan kehidupan yang paling hebat, paling istimewa di dunia, dan kita juga berharap kehidupan yang paling hebat dan paling istimewa di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan hidayah, inayah, memberikan kita irsyad dan taufik sehingga mampu untuk berpikir besar, merencanakan rencana-rencana besar, dan insya Allah juga mencapai target-target dan rencana-rencana tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina mustad'afina mazlumina fi Palestin. Allahumma shamlit shamlahum wa mazziq qalbahum wa farriq jam'ahum ya ahzibil ahzab ihzibhum ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.